Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin. Sebelum pembelajaran saya mulai, jangan lupa kalian absen terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa berdoa. Ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya. Ini materinya saya share dulu ya. Bentar ya. Nah, ini dia. Nah, tentang matematika kelas 7 semester ganjil ya. Bilangan. Ada pertemuan 1 bersama saya Rizka Safitri, SMPN 1 Atap Gondoruso 01. Nah, pada pertemuan ke-1 ini kita akan membahas tentang indikator menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, kita dapat menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan dengan baik. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Pasti kalian tidak asing lagi karena di SD dulu pernah kan materi tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan nol. Apabila digambar garis bilangannya bentuknya seperti ini. Nah, ya. Di sebelah kiri 0 ini, di sebelah kiri 0 ini merupakan bilangan bulat negatif. Sedangkan di sebelah kanan 0 itu bilangan bulat positif. Ingat ya. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ingat ya. Terus apabila angka 0 dan seterusnya ini 0, 1, 2, 3, 4 ini namanya bilangan caca. Sedangkan apabila dimulai angka 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya bilangan asli. Lanjut. Nah, untuk lebih paham, perhatikan contoh-contoh di bawah ini ya. Nomor 1, manakah yang nilainya lebih besar? Bilangan negatif apa bilangan positif? Ya, benar, yaitu bilangan positif. Sekarang yang nomor 2, manakah yang nilainya lebih besar? 2367 apa 2376? Nah, 2376 yang paling besar. Ada tipsnya loh. Tip membandingkan bilangan bulat positif itu apabila semakin besar bilangannya maka semakin besar pula nilainya. Ya kan? Yang nomor 3, manakah yang nilainya lebih kecil? Negatif 273 atau negatif 270? Nah, ini bilangan negatif semua kan ya. Manakah yang lebih kecil?
Ups, maaf ya. Nah, kita kembali lagi. Manakah yang lebih kecil? Nah, itu yang lebih kecil adalah negatif 273. Tip untuk bilangan negatif: semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Tadi kan ini 273 dan 270. Ya, kalau di bilangan bulat positif kan lebih besar ini, karena ini bentuknya negatif. Semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Sekarang nomor 4. Manakah yang nilainya lebih kecil? Ini antara bilangan negatif dan positif. Negatif 27 atau 27. Ya, yang jelas adalah yang lebih kecil negatif 27. Karena bilangan bulat positif pasti lebih besar nilainya dari bilangan bulat negatif. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Jangan lupa yang pertama, apakah bilangan itu positif atau bilangan itu negatif. Yang kedua, banyaknya angka penyusun pada bilangan tersebut. Banyaknya angka penyusun pada bilangan tersebut. Misalkan 3 angka, terdiri dari 3 angka dan terdiri dari 4 angka. Apabila ini sama-sama positif, maka yang lebih besar adalah yang 4 angka ya. Kalau bentuknya negatif, seperti yang tadi, tipsnya yang tadi, kalau bentuknya negatif, semakin besar bilangan maka semakin kecil nilainya, kan seperti itu tadi ya. Yang ketiga, jika banyak angka penyusunnya sama, maka bandingkan nilai angka penyusun dari yang paling depan. Jika angka penyusunnya sama, misalkan 203 dan 213. Ya, banyak angka penyusunnya kan sama, 3 dengan 3 angka ya. Yang satu 203, yang satunya 213. Berarti jelas dari depan sama-sama 2. Terus angka yang kedua adalah 0 dan 1, berarti yang lebih besar adalah 213. Kan seperti itu ya. Lanjut, kita ke bilangan pecahan. Nah, ini adalah bilangan pecahan. Pernahkah kalian memotong sebuah kue? Misalkan kue ulang tahun, pasti pernah kan ya. Pernah enggak terpikir bahwa sebenarnya ketika kalian memotong kue tersebut, kalian telah mempraktekkan ilmu bilangan pecahan ini, ya kan? Nah, pecahan itu apa sih? Bilangan pecahan itu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Misalkan A per B, asalkan penyebutnya B itu tidak sama dengan 0. Jadi A adalah pembilang, B adalah penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ini dulu. Yang pertama, manakah bagian arsiran yang lebih besar? Kalian lihat arsiran mana yang lebih besar? Nah, jelas arsiran yang pertama. Dilihat tanda kuningnya itu ya, kan lebih besar yang pertama daripada yang kedua. Yang pertama ini adalah 1/2. Yang pertama ini adalah 1/2 ya. Ini kan arsirannya lebih besar ya daripada yang ini, ya kan? Ini 1/4, ya kan? Sekarang yang nomor 2, manakah yang nilainya lebih kecil antara 5/7 dan 3/7? Manakah yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 3/7.
Ini kan yang lebih kecil ya. Nah, cara mengurutkan atau membandingkan pecahan. Yang pertama, jika yang disajikan berupa gambar daerah arsiran, maka perhatikan daerah arsiran yang mana yang lebih kecil atau lebih besar, seperti contoh yang tadi nomor 1 ya. Yang nomor 2, jika penyebutnya sama, maka perhatikan pembilangnya. Semakin besar bilangan pada pembilang, maka semakin besar juga nilai pecahan tersebut. Misalkan 5/7 dan 3/7. Ini kan penyebutnya sama ya. Nah, ini penyebutnya sama, yaitu 7. Ini juga 7. Berarti yang diperhatikan adalah 5 dan 3. Mana yang lebih besar? Jelas 5 kan? Berarti dari sini yang lebih besar adalah 5/7. Tandanya seperti ini. Ini menandakan lebih besar. Yang nomor 3, jika pembilangnya sama, maka perhatikan penyebutnya, kebalikan dari nomor 2 ya. Semakin besar bilangan pada penyebut, maka nilai pecahannya semakin kecil. Contohnya seperti ini, 7/20 dengan 7/10. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Kamu lihat, karena ini pembilangnya sama. Bentar ya. Nah, ini kan pembilangnya sama, ini 7, ini juga 7. Berarti yang diperhatikan adalah penyebutnya. Semakin besar pada penyebut bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Berarti ini yang paling kecil ya. Berarti tandanya lebih kecil. 7/20 lebih kecil dari 7/10. Selanjutnya yang keempat, jika pembilang dan penyebutnya berbeda, maka ada beberapa cara untuk mengurutkan atau membandingkannya, yaitu yang pertama dengan menyamakan penyebut dengan memakai KPK. Misalkan 4/5 dan 2/3. Nah, pembilang dan penyebutnya berbeda kan? Ini 4/5, ini 2/3. Berarti untuk menyamakan KPK-nya, penyebutnya di sini 5, di sini 3. Berarti pakai KPK 15. Ya, tinggal KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Artinya 4/5 ini jadi 12/15, karena 15 dibagi 5 itu 3. 3 kali 4 ada 12. Yang 2/3-nya jadi 10/15, karena 15 dibagi 3 adalah 5. 5 kali 2 10. Jadi 2/3 kan 10/15. Penyebutnya sudah sama, berarti lihat pembilangnya mana yang lebih besar. Oh, yang lebih besar ternyata 12 ini kan. Artinya yang lebih besar adalah 4/5 ini. Nah, artinya 4/5 lebih besar dari 2/3. Langkah selanjutnya itu kali silang. Nah, misalkan 2/5 dan 7/10. Tandanya bagaimana? Apa lebih dari, apa kurang dari? Kita lihat pakai perkalian silang. Nah, caranya kamu kalikan silang 10 dan 2, kamu kalikan 10 kali 2 yaitu 20, dan yang satunya 5 kali 7 yaitu 35. Antara 20 dan 35 mana yang lebih besar? Oh, ternyata 7/10 ini kan yang paling besar ya. Berarti tandanya 2/5 kurang dari 7/10. Next. Terima kasih ya, selamat belajar dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Nah, itulah materi kita kali ini. Dari apa yang saya jelaskan, ada yang mau bertanya?
hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.